Musannif rahimahumullah wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid daraini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Wa wassa faqihun min zuhadil fuqaha, dan mewasiatkan seorang yang faqih dari para fuqaha yang zuhud. Siapa yang beliau wasiatkan? Talibul ilmi, penuntut ilmu. Alaika an tataharraza anil ghibah. Tuh, hendaklah kamu berhati-hati dari ghibah. Apalagi kalau ghibah aja nggak pantas untuk dilakukan atau diucapkan, bagaimana penuntut ilmu. Wa an mujalasatil miksar, dan dari bergaul kepada orang yang banyak bicara. Man kathura kalamuhu kathura khata'uh. Yang banyak bicaranya banyak salahnya. Jangan banyak bicara tapi banyak bertindak, berbuat. Waqal, disebut, inna man yuksirul kalam, sesungguhnya orang yang memperbanyak bicara nih. Masukin nih dalam moto kalian, tulis di buku, di sampul depan. Setiap buku tulis, jangan Fahmi doang tulisnya. Ini ada motonya, ini bagus. Siapa orang yang banyak bicara, yasriqu umrak, dia itu merampok umurmu, mengambil umurmu. Yang kita apa nih? Gaul sama temen yang banyak ngomongnya. Itu sungguh dia itu adalah yang mengambil, merampok, menyambar umurmu. Wa yudayyi'u awqatak, dan mensia-siakan waktumu. Wa minal wara', dan dari sifat wara' itu an yajtaniba min ahlil fasadi wal ma'asi wa ta'til, bahwa seorang penuntut ilmu menjauhkan dari orang yang rusak perangainya, wal ma'asi, dan orang yang maksiat, wa ta'til, dan orang yang pengangguran. Ya, pengangguran. Nggak ada urusan akhirat, urusan dunia, nggak ada. Dia udah diam di rumah, keluar rumah pagi, siang, sore, begitu nggak ada urusan. Mendingan dikerja lebih bagus dah. Pagi, pulang malam. Begitu. Timbang pagi di situ lagi. Siang di situ lagi. Kerjaan apa? Mandiin burung doang. Pagi, siang, sore, malam. Nggak ada urusan dunia, apalagi urusan akhirat. Itu namanya orang siapa ya? Sabahlal. Namanya sabah. Maka disebut dalam suatu hadis atau makna innallahu yubghid sabahlal. Allah benci orang yang sabahlal. Itu sabahlal. Nggak ada urusan akhirat dan urusan dunia. Beda kalau menuntut ilmu. Pagi, siang, sore, malam. Dia ngapal Quran, dia ngapal Alfiyah, dia ngapal Zubat. Masya Allah. Iya kan? Tahqiq masail. Hidupnya begitu. Manfaat. Lan yashba'al mu'min. Lam yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Dan suatu hadis disebut apa? Lan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu, tidak akan kenyang orang mukmin dari apapun kebaikan yang didengarnya sampai ujungnya adalah surga. Artinya apapun faedah selalu didapatkan, dicatat, diamalkan. Nggak akan kenyang, lapar terus. Dan yashba'al mu'min min khairin yasma'uhu hatta muntahahul jannah. Fa innal mujawarata mu'assiratun la mahalata. Betul. Apa? Saling berdekat, saling bertetangga, saling bersahabat itu berpengaruh. Makanya disebut anil mar'i la tas'al wasal an garinihi fa innal garina bil mugarani yaqtadi.
Seseorang jangan kau tanya, tapi tanya temennya, liatin temennya. Hari mana temennya nih? Oh, tukang ngobrol. Ya, malam-malam. Udah, memang dia demennya seperti itu. Ya leh. Tapi kalau lihat temennya semangat, belajar, tahqiq, wah, bakal dapat juga. Inna tuyura li'amthaliha taga'u. Ya, burung itu hinggapnya dengan sejenisnya. Burung pipit sama burung pipit udah kecil. Tapi burung elang sama burung pipit caplok tuh pipit. Ya, nggak usfuria tadi kan? Usfur. Wan yajlisa mustaqbilal kiblah. Tuh, belajar selalu ngadep, bahwa penuntut ilmu duduknya menghadap kiblat. Wa yakuna mustannan ay muttabi'an, selalu mengikuti bisunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu mengikuti sunnah Rasul. Wa yaghtanima da'wat ahlil khair, selalu mengambil manfaat akan doanya orang baik. Makanya kalian ketika lagi keluar pondok, cari orang-orang khair, orang-orang yang Masya Allah, datang, minta ijazah, minta doa. Wa yataharraza an da'watil mazlumin, berhati-hati dari doanya orang yang kata Allah dalam hadits qudsi, la ansurannahu walau ba'da hin. Aku akan menolongnya sekalipun dengan waktu yang lama. Dikatakan ya, Wahokiyah diceritakan, anna rajulain kharaja fi talabil ilmi lil ghurbah. Diceritakan bahwa seorang itu keluar dalam menuntut ilmu untuk tempat yang jauh, yang asing. Wa kana syarikain fil ilmi. Keduanya ini mitra, teman di dalam menuntut ilmu. Kayak Fahmi sama Hamdan gitu ya. Teman. Dalam menuntut faraja'a ba'da sinin ila baladihima, maka keduanya kembali setelah beberapa tahun menuju negeri mereka keduanya. Waqad faquha ahaduhuma wa lam yafquhil akhar. Faquha di sini sorok faqihan. Beda tuh. Ada faqiha, fahima. Ya. Apa namanya? Waznan wa ma'nan. Faqiha mana fahima. Tapi kalau faquha artinya sorok faqihan. Menjadi orang faqih. Waqad faquha ahaduma, maka sungguh menjadi orang yang faqih salah satu keduanya. Walam yafquhil akharu, tapi yang satunya tidak faqih, tidak menjadi faqih. Fata'ammala fuqaha'ul baldati, maka berpikir-pikir, merenung nih para ulama negeri tersebut, kok bisa begitu? Bayarannya sama, ya kan? Pelajarannya sama. 1,6 nampan. Berarti makan nasi bareng kan? Piketnya bareng, nyucinya. Tidurnya juga sama. Terlambat berdiri juga. Ya kan? Kok beda nih, yang satu faqih, yang satu nggak faqih, nggak paham apa-apa. Wasa'alu an halihima, dan mereka bertanya tentang keadaan keduanya, Wa tiqrarihima, dan pengulangan pelajarannya, wa julusihima, dan duduk mereka di hadapan guru-guru. Fa akhbaru, nah maka guru-gurunya atau orang lain dari yang dua ini memberitahukan, anna julusal ladzi tafaqqaha fi hali tiqrar, bahwa duduk orang yang mempelajari itu di dalam waktu dia mengulang-ulang, kana mustaqbilal kiblati wal misri. Ketika lagi ngulang, dia selalu ngadep ngadep kiblat, ngapal pelajaran, selalu ngadep, ngerjain tugas ngadep kiblat. Ya? Dan juga menghadap Mesir, tempat dia belajar. Kalau kita
tempat guru kita mihrabnya di mana, tempat belajarnya dia duduknya di mana, ngadep ke situ. Ya. Alladzi hassala al-ilma fi, yang dia mendapatkan ilmu di dalamnya. Wal akharu, sedangkan yang lain tuh kana mustadbiral qiblah mustadbiral qiblah wajhahu ila ghairil misri. Nah, sedangkan yang satu lagi dia membelakangkan kiblat. Wajahnya pada selain Mesir juga tempat dia belajar. Fattafaqal ulama wal fuqaha'u, maka bersepakatlah para alim ulama dan fuqaha anal faqiha faquha, bahwa si faqih itu dia bisa menjadi orang faqih bi barka istiqbalil qiblah, dengan sebab ngadep idh huwa sunnah fil julus, dikarenakan itu sunnah di dalam maka disebut khairul majalis mastuqbila bihil qiblatu. Sebaik-baiknya majlis adalah yang menghadap khairul majalis mastuqbila bihil qiblah. Illa inda darurah. Wa bi barakati du'ail muslimin, dan juga keberkahan doa muslim. Fa inal misra la yakhlu anil ibad wa ahlil khair, karena Mesir itu tidak kosong dari orang baik dan ahli ibadah. Fa dhahir anna abida minal ubbad da'alahu fil lail. Maka zahirnya mungkin itu ada satu ahlul ibadah yang senantiasa mendoakan dia di malam hari. Fa'in bagi li talibil ilmi an la yatahawana bil adabi was sunan. Itu dia tuh. Maka selayaknya bagi penuntut ilmu bahwa la yatahawan, tidak meremehkan dengan adab-adab dan sunnah. Enggak boleh remehkan. Kenapa? Fa inna man tahawana bil adabi hurrimas sunana. Maka sungguh orang yang meremehkan adab maka akan tercegah untuk melakukan sunnah. Lihat adab-adabnya. Kalau kita memperhatikan adab, bakal kita mudah untuk melakukan sunnah Rasul. Adab. Fa inna man tahawan bil adab hurrimas sunan. Maka sungguh orang yang meremehkan adab itu tercegah dari segala sunnah-sunnah. Wa man tahawana bis sunan hurrimal fara'idha. Dan siapa orang yang meremehkan dengan sunnah akan tercegah perbuatan yang wajib. Faraid jamak faridah, pekerjaan yang wajib. Kayak kita nggak membiasakan qobliyah, ba'diyah, maka dengan gampang untuk meninggalkan fardu. Tapi kalau kita senantiasa memperhatikan duha, memperhatikan qobliyah, ba'diyah, witir, udah terbiasa sunnah, maka sulit untuk kita tinggalkan fardu. Lihat aja begitu, orang seperti itu, lihat. Mereka meninggalkan fardu karena meninggalkan sunnah. Oh, di dua ini yang nggak bakal bisa terpisah antara fardu dan sunnah. Wa ba'dhum qala hadza haditsun an Rasulillah. Sebagian mereka bahkan berkata ini adalah hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kam daqaiq? Nah, dikit. Wa in bagi an yukthira as-salata. Selayaknya bahwa dia memperbanyak salat. Karena di antara sebab futuh kita banyak salat. Salat sunnah banyak, salat sunnah, salat. Itu di antara sebab futuh dalam memahami berbagai macam masalah ilmu. Wa yusalliya salatal khashiin, tapi salat dengan salat orang yang khusyu. Salli salatal muwadda'. Salatlah kamu layaknya salat orang yang berpisah. Orang yang memisahkan diri. Udah, dikit lagi besok mau mati. Nah, salat seperti itu. Nggak bakal dapat lagi ani subuh nih. Nggak bakal dapat lagi ani zuhur. Seperti salat terakhir sudah. Supaya dapat khusyuk. Fa inna dzalika aunun lahu 'ala tahsil wa ta'allum. Maka yang demikian itu, salat itu memperbanyak salat dan khusyuk itu aunun. Apa? Penolong. Penolong untuknya atas menghasilkan dan mempelajari ilmu. Wa unshitu li Syekh al-Jalil az-Zahid al-Hujjat Najmuddin Amr bin Muhammad an-Nasafi
Apa yang dikatakan? Kun lil awamir wan nawahi hafidha. Jadilah engkau penjaga. Jadilah engkau pemelihara bagi segala perintah Allah dan segala larangan. Yang perintah didekatkan, yang larangan dijauhkan. Wa 'alas salati, dan atas salat muwadziban, berkesinambungan, wa muhafidha, dan menjaga betul-betul. Watlub uluma syar'i wajhat, dan tutuplah ilmu agama dan bersungguh-sungguhlah. Wasta'in, dan mintalah bantuan bitthayyibat. Mintalah seluruh itu dengan akhlak yang baik. Dengan budi pekerti yang luhur. Untuk ilmu tanpa akhlak nggak bakal bisa. Selalu dibarengkan, disertakan dengan budi pekerti dan tata kerama, ya, sopanan. Tasir faqihan hafidha. Niscaya engkau akan menjadi orang yang faqih dan penghafal. Mau hafal Quran, sunnah, apapun. Was'al ilahaka hifdha hifdzika, dan mintalah kepada Tuhanmu agar menjaga hafalanmu. Raghiban fi fadlihi, semata-mata meminta kepada Allah pada keutamaannya. Kita minta keutamaan Allah. Fallahu khairun hafidha. Maka sungguh Allah lah sebaik-baik penjagaan. Wa qala ati'u wa jiddu. Dan ada perkataan lain dikatakan, taatlah kalian dan bersungguh-sungguh, wala taksalu. Janganlah kalian malas, wa antum ila rabbikum turja'un. Dan kalian kepada Tuhan kalian dikembalikan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi. Wala tahja'u, jangan banyak tidur. Ya naim fatatkal ghanaim. Ya naim fatatkal, orang yang demen tidur, maka luput padamu berbagai macam manfaat. Jangan banyak tidur. Fakhyarul wara, maka sebaik-baiknya manusia qalilan minal laili ma yahjaun. Ini namanya dalam balaghah iqtibas. Diambil dari Al-Quran kan. Dimasukin ke dalam syair, dalam puisi. Qalilan minal laili ma yahjaun. Orang yang hebat itu adalah yang sedikit tidur di malam hari. Wa in baghiyan yastashiba daftaran ala kulli hal, dan hendaklah selayaknya bahwa dia menyertakan buku atas setiap keadaan. Gimana aja dia bawa buku, ntar dia duduk di sini, kita pelayan, ntar sana kita pelayan, baca. Nah, itu bintang itu namanya itu. Qamar itu. Bulan yang ada di permukaan bumi itu. Ntar di pojok dia baca kitab. Terus sebelah sini baca sirah, ntar di ujung baca akhlak, terus sono baca fikih. Gitu. Jangan ayo belajar, baru belajar. Nggak disuruh, nggak ngerjain tuh. Lari dia terus makanya. Ya, masih dipecut. Apa bedanya kita dengan sapi? Apa beda dengan kuda? Sapi kalau disuruh baru jalan kan? Pecut dulu baru jalan. Jangan begitu. Kewajiban. Layaknya waktu makan malam, makan siang, udah lapar kan? Tinggal nunggu di bawah. Begitulah pelajaran. Sama akan seperti itu. Wain bagi, wakila liyutali'ahu, agar dia mengulang-ulang pelajarannya. Wakila, dan dikatakan man lam yakuni daftar fi kummihi, siapa orang yang tidak menjadi bukunya itu di dalam sakunya, artinya buku kecil. Buku kecil selalu ada di sakunya itu. Lam tathbutil hikmatu fi qalbih, tidak akan mantap ilmu di dalam hatinya. Selalu ada tuh. Siapa yang tidak menjadi buku di dalam sakunya, ada notesnya tuh. Ke guru kita Al-Habib Salim Syatri, Allah, kemana saja selalu ada notes. Dengan usia beliau yang dapat predikat Sultanul Ulama. Apal apa semua apal. Lagi mempelajari hadis. Ya. Lagi belajar tafsir. Tafsir nggak pakai kitab beliau. Langsung aja nyerocos, langsung keluar begitu aja. Udah kayak ilmu tuh, ya. Kadang beliau lagi tidur, kadang nggak kuat, beliau sambil dibaca tidur. Lama, hampir sekitar setengah jam, sejam mungkin. Korek baca tuh, baca tafsir Baghawi dan sebagainya. Udah selesai,
beliau melek, langsung aja ngomong. Bisa 1,5 jam tuh ngomong. 1 jam, baca kitab, tafsir, 1,5 jam. Itu penjelasan yang beliau sampaikan semua ada dalam kitab itu. Bahkan lebih. Ada yang keluar-keluar. Nah, apa syahidnya? Di sini nggak pernah beliau lepas dari buku Kitabul Jilid, buku sakunya. Nanti kalau setiap santri baca, satu-satu baca nih, ada faedah, ini. Hah? Ada faedah nih. Tuh, lagi baca. Suatu yang baru, dikasih. Dikasih muridnya, suruh nulis. Muridnya nulis. Padahal beliau udah ukur. Udah di atas 70 waktu itu masih. Udah di kursi. Tapi ketika lagi ada muridnya, ada faedah yang baru, langsung disuruh muridnya nulis. Itu dia. Makanya itu. Man lam yakuni daftar fi kummihi, siapa yang tidak menjadi bukunya di dalam sakunya, lam tathbutil hikmah fi qalbihi. Niscaya tidak mantap, tidak kuat, tidak paten ilmu di dalam hatinya. Wa in bagian yukuna fi daftar bayat, dan hendaklah menjadi buku itu warna putih. Wa yastashibal mihbarah liyaktuba masami'a. Hendaklah senantiasa menyertakan padanya itu mihbarah, pulpen kalau kita bilang. Untuk dia menulis apa yang didengar. Wa qad dzakarna hadits Hilal bin Yasarin. Ya kan? Kita telah sebutkan kan waktu itu ada hadis Hilal bin Yasar yang Nabi katakan, hendaklah dengan apa? Pena, maka pena itu adalah kebaikan untuk kalian. Maksudnya apa? Boleh catat, apalin. Faedah-faedah. Faslun fima yurithul hifdha wa fima yurithu nisyan wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna.